Dulu karyawan saya sebelum pandemi itu ada 15 orang, cuman karena sekarang lagi pandemi jadi untuk diliburkan sementara karena penjualan itu kan turun. Sekarang menjadi 8 orang karena emang dari segi penjualan emang turun karena orang-orang banyak yang ini, apalagi sekarang dengan harga naiknya kedelai membuat usaha tahu itu semakin bingung untuk memasarkannya juga. Yang penting kita bisa memasarkannya lebih baik lagi ke depannya. Untuk kedelai ya kita pertama kemarin udah dari paguyuban tahu tempe sendiri atau yang disebut kopti, yaitu melakukan aksi mogok bersama biar konsumen di pasar itu lebih tahu ke depannya bahwa nggak ada tahu tempe, oh iya mungkin harga bahan bakunya naik, jadi supaya untuk memahami masyarakat itu sendiri biar kalau terjadi naiknya harga tahu dan tempe, masyarakat sudah tahu dan tidak menawarnya lagi untuk kedepannya. Untuk pasaran tahu dari sebelum kacang kedelai naik itu 500, sekarang 700 sampai 1000 per butir kedelainya. Untuk kedelainya sendiri gampang, cuman dari pihak importinya emang dari sananya karena mungkin katanya dolar lagi naik terus, apalagi kan sekarang lagi pandemi, jadi masyarakat lebih mementingkan kesehatan. Pemerintah itu lebih mementingkan kesehatan dulu daripada jadi otomatis berdampak kepada harga kebutuhan pokok itu sendiri. Untuk proses pembuatan sendiri dengan harga kedelai ya masih banyak terkendala ya. Karena apa? Karena masyarakat menurut saya itu yang ada di konsumen yang ada di pasar itu belum memahami gitu bahwa bahan baku itu sedang naik. Mereka masih aja menawar gitu. Padahal kan sudah tahu harga bahan bakunya itu sendiri sudah naik dari harga 7.000 sekilo sekarang hampir menjadi 11.000. Kenaikannya juga hampir setengahnya. Membuat perusahaan semakin berpikir keras untuk kedepannya bagaimana caranya untuk mengatur strategi apa biar usaha ini tetap berjalan dan tidak kolab di tengah jalan. Mungkin untuk kedelai yang paling bagus itu emang kedelai impor. Untuk kedelai lokal sendiri kurang bagus karena mungkin dari petaninya sekarang berkurang, peminat petani kedelai sendiri. Jadi kebanyakan impor, jadi kebanyakan dari Amerika impor kedelai yang paling bagus nomor 1. Untuk saya modal per hari yaitu kurang lebih 2 juta, dan untuk pendapatannya sendiri itu belum termasuk keuntungan ya. Untuk dari mulai itu pendapatannya itu mencapai 4 juta sampai 5 jutaan per hari. Itu belum keuntungan, itu belum dipotong. Dan untuk keuntungan bersihnya itu 500 sampai 1.500.000 untuk keuntungan bersihnya itu per hari. Untuk karyawan itu ada yang sistemnya ada yang mingguan, ada yang bulanan, tergantung karyawannya mau ngambil pengennya per minggu apa per bulan. Menjualnya sekarang di saat pandemi mungkin untuk saat ini saya menyebarkan Facebook itu sosial media
ya sosmed, biar orang-orang itu pada tahu bahwa di sini loh ada tahu loh, baru tahu nih. Karena sosmed itu lebih apa sih, lebih praktis juga daripada kita harus berkeliling-keliling macam Facebook, Instagram, WhatsApp sih paling banyak saya nyebarin di SW gitu, Twitter kadang, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kita untuk pemesanan di sini 085882488123. Facebooknya yaitu Om Industri Tahu Ros Berkah. Datang ke Jalan Raya Raya Sukabumi Ciawi, kilometer 3, Kampung Ranji, RT 2 RW 7, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan untuk mapnya sendiri ketik pabrik tahu Haji Holil, sudah tertera di situ. Untuk harapan kedepannya, saya lebih ingin mengutamakan apa sih, kesan dari konsumen itu sendiri, biar walaupun kita sedikit menjual tapi kesannya itu pasti ada dari tahu kita, supaya mudah diingat dan mudah dicerna juga. Oh, ini tahu ini, dan ingin kedepannya mengembangkan lagi kualitas dari tahu itu sendiri supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Dan untuk kedepannya, apalagi saat pandemi, mudah-mudahan cepatlah berlalu biar tidak biar tidak usaha saya seperti kembali semula gitu. Pengen saya punya cabang lagi ke depannya, pengen nambahin karyawan lagi dan cabang di mana-mana, khususnya di wilayah Bogor, dan untuk depan lagi pengen lagi di wilayah Jabodetabek juga pengen. Motivasinya yang pertama yaitu selalu bersyukur dengan keadaan. Apapun yang kita lakukan, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya usaha kita benar-benar dilancarin dan hindari yang nama-namanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bohong itu. Karena sukses itu gimana kitanya selalu beriman, insya Allah kesuksesan itu akan menghampiri kita.